Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Halimah Mutiara dari kelompok 12. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota-anggotanya. Yang pertama ada Disa Sakalia, yang kedua ada Merlinda Safira, dan saya Halimah Mutiara. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya ilmiah atau penulisan ilmiah menurut Munar Syamsuddin dalam Rosmiati 2017 merupakan sebuah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konspirasi ilmiah tertentu dengan memilih metode tertentu dari presentasi secara keseluruhan, padat, teratur, dan konsisten. Sementara itu, menurut Broto Widjoyo dalam Arifin 2008 adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Pengertian karya ilmiah lainnya dikemukakan oleh Wardani yang menyatakan bahwa karya ilmiah adalah suatu karangan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Yang dimaksud dengan sistematis adalah karya ilmiah ditulis dengan merujuk pada aturan tertentu sehingga kaitan setiap bagian terlihat jelas dan padu. Ilmiah berarti karya tersebut menyajikan suatu deskripsi yang didasarkan atas bukti-bukti empiris sehingga para pembaca dapat melacak atau bahkan menguji kembali landasan teoris yang mendukung gagasan tersebut. Dari beberapa pengertian di atas, disimpulkan bahwa suatu karya disebut karya ilmiah apabila memiliki beberapa karakteristik khusus sebagai berikut. 1. Karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi tentang sesuatu, atau pemecahan suatu masalah. 2. Pengetahuan yang disajikan tersebut didasarkan pada fakta atau data, kajian empiris, atau pada teori-teori yang telah diakui kebenarannya. 3. Mengandung kebenaran yang objektif serta kejujuran dalam penulisan. 4. Bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan banyak menggunakan istilah teknis di samping istilah-istilah yang bersifat denotatif. 5. Sistem penulisan mengikuti cara tertentu. B. Sistematika penulisan karya ilmiah. 1. Bagian pembuka. Yang dimaksud dengan bagian pembuka karya ilmiah adalah bagian yang kita lihat dan baca ketika membaca karya ilmiah. Bagian pembuka karya ilmiah umumnya terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut. A. Sampul merupakan lembar pertama dari bagian muka penulisan karya ilmiah. Bagian ini berisi judul penelitian yang menggambarkan isi sebuah laporan penelitian. Judul ditulis dengan huruf kapital yang posisinya pada halaman sampul terdapat di tengah-tengah. B. Halaman judul merupakan halaman di bagian awal yang menampilkan judul, subjudul, penulis, penerbit, dan edisinya. C. Halaman pengesahan berisi pernyataan bahwa karya tulis tersebut telah sah dan disetujui oleh dosen pembimbing, penguji, atau suatu institusi karya tulis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Disa Sakalia. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Halimah. D. Kata pengantar. Halaman atau bagian pada sebuah karya ilmiah yang berisikan ucapan syukur dan rasa terima kasih penulis. Biasanya kata pengantar diletakkan pada bagian awal makalah. Daftar isi merupakan urutan judul pada setiap bab beserta halaman yang terdapat pada sebuah buku atau berbentuk tulisan lainnya. Fungsi dari daftar isi yaitu untuk memudahkan kita mencari judul penulisan secara cepat tanpa harus mencari satu persatu. F. Abstrak merupakan sebuah ringkasan isi dari sebuah karya tulis ilmiah yang ditunjukkan untuk membantu seorang agar dapat dengan mudah dan cepat untuk melihat tujuan dari penulisannya. Sebuah abstrak
ditulis dalam satu paragraf yang menerangkan keseluruhan isi tulisan secara singkat dan jelas. 2. Bagian pendahuluan. Setelah membuka dan membaca bagian pembuka, kita akan disajikan dengan bagian pendahuluan yang menguraikan perlunya dilakukan penelitian terhadap suatu masalah, perumusan masalah yang mempertanyakan suatu fenomena, pembatasan masalah, serta tujuan dilakukan penelitian. Bagian pendahuluan umumnya terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut. 1. Latar belakang masalah. Menceritakan hal-hal yang melatar belakangi mengapa penelitian memilih judul penelitiannya. Dalam latar belakang masalah ini, peneliti seolah-olah sebagai detektif yang sedang mengamati situasi lingkungan tempat kejadian perkara. 2. Rumusan masalah merupakan bagian yang berisi pertanyaan secara lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup dari permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Perumusan masalah ini umumnya memakai kalimat tanya. 3. Pembahasan atau pembatasan masalah merupakan suatu batasan terhadap sebuah ruang lingkup dari sebuah permasalahan supaya pembahasan yang akan dilakukan tidak terlampau jauh atau fokus pada suatu penelitian saja. 4. Tujuan penelitian mengungkapkan apa tujuan dari penelitian secara lengkap, operasional, dan juga konsisten berdasarkan dengan perumusan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya. 3. Bagian pembahasan. Pembahasan karya ilmiah umumnya berisi uraian dan penjelasan mengenai teori yang menjelaskan landasan penelitian yang dilakukan, kerangka pemikiran yang disertai dengan berbagai argumentasi keilmuan serta hipotesis. Dengan demikian, pembahasan dalam karya ilmiah berisi hal-hal berikut. A. Pembahasan teori. B. Kerangka pemikiran dan argumentasi keilmuan. C. Pengajuan hipotesis. 4. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian mencakup uraian dan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Merlinda Safira. 5. Hasil penelitian. Hasil penelitian umumnya berisi uraian dan penjelasan tentang hasil dari proses penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti tabulasi data, analisis dan evaluasi terhadap data yang disajikan, pembahasan hasil analisis dengan menerapkan metode perbandingan, persamaan, grafik, gambar, dan tabel. 6. Penutup. Bagian penutup suatu karya tulis berisi simpulan dan saran. Yang dimaksud dengan simpulan adalah proposisi atau kalimat yang disampaikan, yang disarikan dari beberapa premis atau ide pemikiran dengan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku. Sementara itu, saran merupakan sebuah solusi yang dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Saran yang dikemukakan hendaknya bersifat membangun, mendidik, objektif, dan sesuai dengan topik yang dibahas. 7. Bagian penunjang. Suatu karya ilmiah selalu menyertakan bagian penunjang yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. A. Daftar pustaka. Ialah susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. B. Lampiran-lampiran. Berisi semua dokumen yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hasil-hasilnya menjadi suatu karya tulis ilmiah. C. Daftar tabel. Merujuk pada halaman yang berisi daftar semua tabel yang kita masukkan dalam tulisan kita. Tujuannya mempermudah pembaca untuk menemukan halaman yang mereka cari, serta mengetahui letak halaman tabel dalam karya tulis. Unsur-unsur tersebut hendaknya ditulis dan disusun berdasarkan aturan baku dengan mengacu pada standar internasional atau disesuaikan dengan gaya selingkung dari majalah ilmiah. Kesimpulan, pengertian karya ilmiah menurut Wardani adalah
Suatu karangan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Yang dimaksud dengan sistematis adalah karya ilmiah ditulis dengan merujuk pada aturan tertentu, sehingga kaitan setiap bagian terlihat jelas dan padu. Ilmiah berarti karya tersebut menyajikan suatu deskripsi yang didasarkan atas bukti-bukti empiris, sehingga para pembaca dapat melacak atau bahkan menguji kembali landasan teoritis yang mendukung gagasan tersebut. Adapun unsur-unsur dalam sistematika penulisan suatu karya ilmiah berupa 1. Bagian pembuka meliputi sampul, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. 2. Bagian pendahuluan meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, pembahasan atau pembatasan masalah, dan tujuan penelitian. 3. Bagian pembahasan meliputi pembahasan teori, kerangka pemikiran, dan argumentasi keilmuan serta pengajuan hipotesis. 4. Metodologi penelitian. 5. Hasil penelitian. 6. Penutup. Jika kurang jelas atau ingin bertanya, bisa bertanya di grup diskusi. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam dan bahagia.